Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai studi kasus dengan dosen pengampu Pak Aang Yudo Prastowo MPD dan Ibu Dr. Nurhizati SPD MSI. Next. Baik, di sini kelompok kami yang beranggotakan ada Mutia Khanita, saya sendiri Nadila Witriani, dan juga Fani Wulansari. Di sini kami akan membahas mengenai permasalahan pada kasus pertama, yaitu mengenai guru yang dikeroyok orang tua siswa usai teguh 8 murid merokok di kelasnya. Baik, yang dimana permasalahan ini terjadi ada 4 hal yang kami temui. Yang pertama adalah guru di sekolah SMP Negeri 3 Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan ini dikeroyok. Yang kedua, kasus dilaporkan pada hari Rabu 26 Januari di Polsek Binamu, dan kasus ini bermula ketika korban atau guru mendapati 8 orang siswa yang merokok di dalam kelas, dan korban tersebut memberikan pengarahan dan bimbingan kepada para siswa yang membuat pelanggaran tersebut. Boleh itu next slide-nya. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama adalah tindakan menegur seperti apa yang dilakukan guru tersebut sehingga menyulut amarah orang tua siswa untuk melakukan kekerasan. Boleh next, Nadila? Yang kedua adalah, apa hanya guru di sekolah menengah pertama SMP Negeri 3 aja di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan yang dikeroyok saat menegur siswa? Yang ketiga, apakah kasus mengenai guru dikeroyok orang tua siswa usai teguh 8 murid merokok di kelas melanggar aturan hak guru sebagai tenaga profesional? Dan yang keempat, yaitu tindakan lanjut apa yang seharusnya dilakukan sekolah setelah mendengar kasus ini? Nah, untuk pembahasan dan solusinya, yang pertama adalah tindakan menegur yang dilakukan oleh guru kepada murid yang merokok ialah dengan diberikan pengarahan dan bimbingan agar tidak terulang kembali, namun hal itu tidak dapat merespon yang baik dari orang tua wali murid yang bersangkutan. Nah, dari perspektif kelompok kami, terdapat 2 kemungkinan penyebab mengapa terjadinya pengeroyokan terhadap guru tersebut. Yang pertama, berkemungkinan guru melakukan tindakan menegur yang tidak sepantasnya, sehingga adanya ketidakterimaan dari orang tua siswa, atau salah satu orang tua murid yang bersangkutan atas teguhan guru terhadap anaknya. Yang kedua, adanya ketidaksesuaian penyampaian tentang apa yang sebenarnya terjadi antara pengarahan dan bimbingan guru kepada siswa yang membuat pelanggaran merokok di dalam kelas. Nah, maka solusi menurut kami untuk orang tua seharusnya tidak langsung menyimpulkan sendiri mengenai permasalahan yang terjadi. Sudah seharusnya orang tua juga harus mendengarkan permasalahan dari kedua belah pihak, yaitu tidak hanya dari anaknya saja, namun dari guru yang bersangkutan itu diperlukan. Baik, untuk rumusan pembahasan poin kedua akan saya serahkan kepada rekan saya Fani Wulansari, kepadanya disilakan. Baiklah, terima kasih Nadila Witriani. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan selanjutnya. Yang kedua, tidak hanya di sekolah menengah pertama SMP Negeri 3 Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan saja, guru yang dikeroyok saat mengajar siswa. Namun terdapat pula kasus serupa seperti kasus mengenai pengeroyokan guru oleh orang tua siswa karena tidak terima anaknya ditegur. Nah, kasus ini terjadi kepada guru SDN 5 di Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu. Lalu ada kasus lainnya pula di mana paman dari salah satu siswa melakukan penganiayaan terhadap guru yang menegur murid ketika merokok. Oke, pembahasan yang selanjutnya yang ketiga, kasus di mana guru dikeroyok oleh orang tua siswa di saat ia melaksanakan tugasnya, yakni memberikan pengarahan dan bimbingan ketika ada siswa yang melanggar peraturan, seperti merokok, adalah salah satu hal yang melanggar hak guru sebagai tenaga profesional. Boleh di next, Nadila? Di mana hal ini, belum ya? Oh, sebelahnya tadi. Di mana hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pada pasal 14 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas keprofesionalannya, guru berhak memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan. Selain itu, pada pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di mana tertera hak guru yaitu salah satunya mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan orang tua murid mengeroyok guru yang menjalankan tugasnya adalah tindakan yang salah dan melanggar hak guru yang tertera di peraturan perundang-undangan. Lalu yang keempat, tindak lanjut yang seharusnya dilakukan sekolah setelah mendengar kasus ini ialah seharusnya memberi adanya sosialisasi bahaya merokok pada peserta didik agar tidak terulang kembali pelanggaran yang dilakukan peserta didik atas merokok. Yang kedua, adanya komunikasi yang jelas antara kepala sekolah dan orang tua murid yang bersangkutan agar tidak terjadinya pengambilan keputusan secara sepihak ketika guru memberikan pengarahan dan bimbingan kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Ketika sudah sampai melakukan kekerasan fisik pada guru, sudah seharusnya pihak sekolah melaporkan kepada pihak berwajib untuk dapat ditangani lebih lanjut. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fani Wulansahi. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai nilai yang dapat diambil dan kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya, Mutiara Hanita. Kepadanya, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai mana tadi? Nilai yang diambil. Yang pertama, next. Yang pertama itu tidak main hakim sendiri dan bisa mendengarkan tidak hanya dari satu pihak ketika terjadi suatu permasalahan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua, semua permasalahan sebisa mungkin diselesaikan dengan cara baik-baik, berpikir dingin sebelum mengambil keputusan agar tidak terjadi kembali kekerasan fisik ketika tidak diterima akan suatu hal. Selanjutnya itu kesimpulan. Tindakan menegur yang dilakukan oleh guru atau korban kepada murid yang merokok merupakan tindakan yang benar karena hal itu memang merupakan hak dan kewajiban guru sebagai tenaga pendidik dalam memberikan pengarahan dan mendidik ketika muridnya melakukan suatu pelanggaran. Namun, dari data yang kami peroleh dapat disimpulkan bahwa hak guru belum sepenuhnya terpenuhi. Malah guru mendapatkan perilaku yang tidak pantas saat melaksanakan tugas keprofesionalannya. Padahal di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 14 Ayat 1 telah tertera bahwa dalam menjalankan tugas keprofesionalannya, guru berhak memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan, namun dalam implementasinya masih kurang terlaksana. Menurut kelompok kami, pelaku pengeroyokan guru atau korban harus diproses secara tuntas demi menegakkan hukum moral dan keadilan agar hak guru ini tidak terus dipandang sebelah mata oleh masyarakat terutama bagi orang tua. Murid sebaiknya ada tindakan dan respon cepat dari pihak sekolah ketika terjadi permasalahan tindakan kurang pantas dari orang tua murid yang melakukan pelanggaran. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutiara Hanita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami buka sesi untuk saling menanggapi dari kelompok 10 kepada kelompok kami. Baik, apakah dari kelompok 10 ada yang ingin ditanggapi ataupun ada yang ingin ditanyakan terkait presentasi yang sudah kami lakukan? Baiklah, izin kelompok penyaji, saya ingin bertanya. Nah, tadi kan secara logika, kita bisa mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh siswa tersebut melanggar aturan, apalagi hal tersebut adalah merokok. Tetapi kenapa wali muridnya malah membenarkan perilaku anaknya dan sampai terjadi pengeroyokan kepada guru yang bersangkutan? Menurut kalian, apa sih faktor utama penyebab membuat wali murid tersebut melakukan hal sedemikian? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nadila atas pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan dari Nadila akan dijawab oleh rekan saya, Mutiara Hanita. Kepada Mutiara Hanita, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nadila. Nah, menurut perspektif di kelompok kami, terdapat dua kemungkinan faktor penyebab mengapa terjadinya pengeroyokan terhadap guru tersebut. Yang pertama, berkemungkinan guru melakukan tindakan menegur yang tidak
sepantasnya, sehingga adanya ketidakterimaan dari orang tua salah satu murid yang bersangkutan atas teguran guru terhadap anaknya. Yang kedua, adanya ketidaksesuaian penyampaian tentang apa yang sebenarnya terjadi antara pengarahan dan bimbingan guru kepada siswa yang membuat pelanggaran merokok dalam kelas. Maka, solusi menurut kami untuk orang tua seharusnya tidak langsung menyimpulkan sendiri mengenai permasalahan yang terjadi. Sudah seharusnya orang tua juga harus mendengarkan permasalahan dari kedua belah pihak, yaitu tidak hanya dari anaknya aja, tapi dari guru yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi kekerasan atau pengeroyokan kepada guru tersebut. Baik, sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Nadila Witriani. Baik, apakah Nadila dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, bisa diterima. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih kembali. Apakah ada yang ingin ditanggapi kembali sebelum saya tutup? Baik, sepertinya tidak ada ya. Kalau begitu, sekian presentasi dan diskusi kita mengenai tugas proyek 7 ini. Terlebih kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum